Kalau IQ ya, maaf, IQ itu ukurannya seberapa pintar otak kita, sedangkan EQ itu pintarnya hati kita, gitu ya. Pintar mengelola emosi, maksudnya seperti itu. Dan percaya deh, di kehidupan sehari-hari EQ ini sering lebih terasa manfaatnya. Benar kan Kak Irma? Benar sekali, benar manfaatnya teman-teman. Oke Kak Irma, aku juga pernah baca nih ada 5 komponen utama tentang EQ. Apa aja sih 5 komponen itu? Kita bahas sama-sama ya Kak Irma. Yang pertama yaitu kesadaran diri. Menurut Kak Irma, kesadaran seperti apa sih kesadaran diri itu? Tolong jelasin. Kalau menurut saya, kesadaran diri itu adalah sadar atas diri kita sendiri, seperti kita harus tahu apa yang terjadi dalam diri kita, kayak aku kenapa, apa yang terjadi dalam aku. Contohnya misalnya, saat mungkin sedang bekerja, kita mengalami bad mood, kita harus cari tahu mengapa kita bad mood. Mungkin karena kurang istirahat, dan sebaiknya kita lebih istirahat agar saat kerja kita tidak bad mood, sehingga tidak merusak citra kita. Benar sekali. Yang kedua yaitu pengendalian diri. Nah, bisa dijelaskan Kak Irma kepada teman-teman kita. Yang kedua, pengendalian diri. Artinya bukan mengendalikan diri kita, maksudnya mengendalikan emosi dari diri kita. Mungkin saat kita sedang marah, itu hal yang wajar, tapi kita bisa mengontrolnya, mengendalikan diri dengan cara bernafas ya kan, agar kita tidak amarah. Udah tenang gitu ya Kak Irma. Kontrol diri kita agar tidak marah, tidak gampang emosian seperti itu teman-teman. Dan yang ketiga adalah motivasi diri. Nah ini tolong dijelasin juga Kak Irma. Mungkin teman-teman masih tahu apa arti dari motivasi, yaitu dorongan semangat. Nah, dalam konteks kecerdasan emosional ini, motivasi artinya kita tidak boleh menyerah dalam menghadapi masalah atau kegagalan. Kita harus terus bersemangat, berjalan ke depan. Misalnya, saat mungkin teman-teman gagal dalam ujian, dan kita tidak boleh menyerah, kita harus bangkit dengan cara belajar seperti itu. Dan ingat ya, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ingat ya teman-teman, kata-kata lagi dari Kak Irma. Oke, yang keempat yaitu empati. Menurut Kakak empati itu seperti apa sih? Nah, yang kembali ini adalah menurut saya yang paling penting ya. Nah, empati itu seperti yang saya sebut dari awal, kita tidak hanya harus bisa mengenali diri kita sendiri, mengerti diri kita sendiri, tetapi kita juga harus bisa mengerti apa yang orang lain rasakan. Itu disebut empati. Dan yang terakhir ya Kak Irma, tolong dijelasin juga ya Kak Irma ya, yaitu keterampilan sosial. Keterampilan sosial artinya itu interaksi sosial kita terhadap masyarakat, seperti bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita berbicara kepada masyarakat. Itu sangat penting ya, karena kita pastinya hidup bermasyarakat agar tidak banyak musuh dan juga disukai oleh orang lain. Oke, itu dia penjelasan tadi ya yang sudah dijelaskan oleh Kak Irma, sangat bagus sekali ya teman-temanku. Nah, coba kita kasih contoh nih ya Kak Irma, biar pendengar relate gitu Kak Irma. Misalnya nih ada orang yang kirim chat, cuma tulis gitu. Gitu maksudnya oke gitu Kak Irma, singkatan dari O dan K gitu loh, tanpa emoji. Ya, kamu Kak Irma bakalan pikir apa gitu? Nah, kebetulan saya juga pernah mengalami itu. Kayak saya pernah nih ucapan jam ke orang lain lewat WhatsApp, dan itu cara menurut saya penting. Menanggapi oke, seperti yang dikatakan hanya Oh dan K. Dan pasti tahu lah di mana rasanya. Saya tanya kenapa sih dia, apakah dia marah sama saya atau gimana? Tapi setelah saya mempelajari sedikit tentang kecerdasan emosional, saya mulai sekarang bisa sedikit lebih positive thinking, tidak suzon terus ya. Kayak mungkin seorang itu sedang sibuk atau terburu-buru. Maka dari itu agar tidak terjadi pertengkaran atau kesalahpahaman. bagus sekali ya teman-teman. Jadi kesadaran emosional itu sangat penting ya. Penting sekali. Sekali kan Kak Irma ya. Oke, contoh lain. Betul ini yang disampaikan Kak Irma ini sangat-sangat betul ya teman-teman. Contoh lain, pas dimarahin
lainnya, kita kasih tips-tips biar bisa ningkatin IQ-nya gitu. Dan saya punya beberapa tips yang mungkin bisa membantu teman-teman sekalian tentang bagaimana cara Ningkatin IQ. ningkatin IQ, yaitu yang pertama kesadaran diri. Artinya seperti yang tadi bersama, yaitu kita harus sadar tentang diri kita sendiri. Kita harus banyak mengenal diri kita sendiri. Kita harus banyak mengenal diri kita sendiri. Cintai dirimu, bukan orang lain. Asik, bagus sekali kata-katanya Kak Irma. Aduh. Betul sekali teman-teman, saya setuju banget. Dari tadi Kak Irma ngobrol dengan saya sangat nyambung ya, sangat bagus sekali penjelasan beliau gitu ya. Jadi yang kedua yaitu mengontrol emosi. Emosi itu wajar dan kita bisa mengontrolnya. Toh bukan emosi yang mengontrol kita, tapi kita yang mengontrol emosi. Yang terakhir ini adalah baik dengan cara mendengarkan. Misal seorang dengan bercerita kepada kalian curhat, kita tidak boleh itu menghakiminya atau menyela jawabannya. Kita harus masuk ke dalam sudut pendengar itu, kayak mikirin apa yang dia rasain, apakah sedih atau gimana. Kita harus ikut berempati. Itu. Setuju banget nih ya. IQ itu berarti kayak otot ya Kak Irma ya. Otot, iya otot. Otot semakin dilatih semakin kuat. Nah, seperti itu ya Kak Irma ya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya jangan cuma latih otak, tapi juga latih emosi kita seperti itu. Karena hidup itu gak cuma soal benar atau salah, tapi soal gimana kita membuat orang lain merasa. Terima kasih Kak Irma sudah datang di podcast Kelas Kehidupan. Kak Irma sangat tadi menjelaskannya sangat jelas sekali ya teman-teman. Terima kasih juga Kak Irma ya sudah datang, sudah hadir di podcast Kelas Kehidupan ini. Sama-sama, saya juga berterima kasih sudah diundang di podcast yang menyenangkan dan Seru tentunya ya. pasti juga ada ilmunya dong. Oke, ilmunya ya pasti ya. Dan apa lagi ya guys? Mungkin di next video ya Kak Irma ya. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Teman-teman, kita kasih say hi dulu. Ingat. Balik ke Kak Irma. Oke, satu dua. Saya Ya. sendiri nih berarti ya Kak Irma. Oke. Ingat,